Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiza Wardati. Di sini saya akan menjelaskan terkait mafahim Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi keagamaan yang dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dalam fikih mengikuti madhab arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan dalam tasawuf mengikuti Imam Al-Junaidi, Al-Baghdadi, dan Imam Al-Ghazali. Sebelum itu, di sini akan menjelaskan tentang nama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar di dunia. Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, Nahdlah yang artinya bergerak bangkit dan Al-Ulama yang artinya para ulama. Makna dari Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatul Ulama bermakna kebangkitan ulama yang bersifat kokoh dan berkelanjutan. Kebangkitan ini bukan sekedar bangkit lalu runtuh, tetapi bangkit sekali untuk terus hidup dan mengabdi sepanjang masa, menjaga ajaran Islam dan kemaslahatan umat. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama, muncul berbagai paham yang bertentangan dengan prinsip Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Wahabi, Syiah, dan aliran kebatinan. Kegelisahan para ulama memuncak setelah Syarif Husain, gubernur Hijaz, dikalahkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang bersekutu dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Penguasa baru Hijaz kemudian melarang praktik beragama bermadhab, memaksakan ajaran Wahabi, serta mengusir ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menolak kebijakan tersebut, menjadi salah satu faktor mengapa Nahdlatul Ulama harus didirikan. Tujuan utama pendirian Nahdlatul Ulama adalah melindungi dan memperjuangkan keberlangsungan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya praktik beragama yang bermadhab 4 dari pemaksaan ajaran Wahabi di Hijaz. Untuk itu, para ulama pesantren membentuk Komite Hijaz dan mengirim delegasi ke Mekah guna menyuarakan kepentingan umat Islam Indonesia di tingkat internasional. Apa sih nilai yang harus dipegang teguh oleh warga Nahdlatul Ulama? Nilai yang harus dipegang oleh warga Nahdliyin adalah Qonun Asasi. Qonun Asasi Nahdlatul Ulama adalah tuntunan dan pedoman yang harus dipegang teguh oleh warga Nahdlatul Ulama ketika menghadapi berbagai problem dan cobaan. Inti isi Qonun Asasi. Qonun Asasi ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang berisi tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengajak seluruh umat Islam untuk bersatu dan tidak bercerai-berai, mengingatkan para ulama bahwa di pundak mereka terdapat tanggung jawab besar untuk mengajak umat kepada Allah dengan mengajarkan akidah yang sahih dan ilmu yang bersambung hingga Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah mengajak seluruh ulama dan para pengikutnya masuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama, beserta alasan mengapa harus masuk ke dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Selanjutnya menjelaskan terkait karakteristik fikrah Nahdliyah. Yang pertama ada fikrah tawasutiyah atau pola pikir moderat. Artinya, Nahdlatul Ulama senantiasa bersikap tawazun atau seimbang dan i'tidal atau moderat dalam menyikapi berbagai persoalan. Nahdlatul Ulama tidak tafrid atau sembrono atau ifrat yang berarti ekstrim. Karakteristik fikrah Nahdliyah yang kedua adalah fikrah tasamuhiyah atau pola pikir toleran. Artinya, Nahdlatul Ulama dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun akidah, cara pikir, dan budayanya berbeda. Karakteristik fikrah Nahdliyah yang ketiga ada fikrah islahiyah atau pola pikir reformatif. Artinya, Nahdlatul Ulama senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Al-islah ila ma huwa al-aslah, memperbaiki supaya menjadi lebih baik. Karakteristik fikrah Nahdliyah yang keempat ada fikrah tatawuriyah atau pola pikir dinamis. Artinya, Nahdlatul Ulama senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon persoalan. Karakteristik fikrah Nahdliyah yang terakhir adalah fikrah manhajiyah atau pola pikir metodologis. Artinya, Nahdlatul Ulama senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Kesimpulannya, Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi keagamaan yang dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, dalam fikih mengikuti madhab arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan dalam tasawuf mengikuti Imam Al-Junaid, Al-Baghdadi, dan Imam Al-Ghazali.
Berdirinya Nahdlatul Ulama dilatar belakangi oleh banyak hal, seperti munculnya aliran-aliran sesat yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Wahabi, Syiah, aliran kebatinan, dan sebagainya. Nahdlatul Ulama memiliki beberapa karakteristik dalam berpikir, yaitu fikrah tawasutiyah, fikrah